Halo peserta didik semua, kali ini gue pengen kalian jujur sama gue. Apakah kalian benci yang namanya UH tiap minggunya? Apakah kalian benci yang namanya membaca di depan kelas? Atau kalian lebih benci yang namanya pelajaran yang tiap jam berganti, tiap hari berganti, yang kenapa nggak fokus aja gitu? Atau kalian seperti orang yang memikirkan, kenapa sih kita belajarnya itu biar guru aja menerangin gitu, biar guru aja kan memang tugas mereka yang mengajarkan kita seperti itu gitu. Kenapa ujiannya bisa setiap minggu? Kenapa UH yang dilakukan di sekolah itu dilakukan setiap minggu? Kenapa nggak seperti anak dia yang hanya ada UTS dan juga UAS? Kenapa tidak seperti itu? Dan jikalau kalian berpikir kenapa pelajarannya itu tidak seperti di Eropa gitu, kan di Eropa orangnya fokus satu pelajaran aja, pelajaran itu lebih linear, lebih terfokuskan pada satu mata pelajaran yang konkret gitu. Nah, kenapa kita nggak seperti di Eropa gitu, yang kan dosennya yang mengajari gitu, yang per kelasnya itu lebih banyak dosen yang bekerja, yang lebih banyak dosen yang mengajarkan kepada siswanya. Dan tentu saja kenapa Indonesia hanya seperti ini. Andai Indonesia itu memakai sistem seperti di Eropa, Indonesia bakal jauh lebih maju daripada negara-negara yang di Eropa itu, karena kita memiliki sumber daya yang sangat berlimpah. Dan selamat, itu adalah pemikiran yang sangat-sangat dangkal. Dan gue akan membawa teman-teman, kita akan melihat bahwa sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini, konsep pendidikan kita ini sudah sangat-sangat baik, Pak. Dan kita akan melihat sebenarnya yang sudah kita jalani selama ini jauh lebih dalam daripada yang kita pikirkan. Untuk itu, selamat menyaksikan di video kali ini. Oke, kita akan mulai dari sini. Teman-teman pasti pernah gini, ketika teman-teman belajar suatu hal, contoh, teman-teman baru melihat videonya Timothy Ronald. Nah, ketika teman-teman baru belajar kripto, ketika teman-teman baru belajar saham, ketika teman-teman baru belajar tentang dunia investasi, teman-teman merasakan keinginan yang sangat luar biasa untuk belajar ilmu tersebut. Teman-teman ingin fokus sefokus-fokusnya untuk mempelajari ilmu tersebut, sehingga teman-teman merasakan bahwa setelah teman-teman membaca 1, 2, 3 buku, setelah teman-teman melihat 1, 2, 3, sampai 10 video, teman-teman memiliki kemampuan untuk melaksanakan investasi, untuk membeli kripto, untuk mempermainkan aset ataupun trading. Dan ketika itu teman-teman merasa percaya diri, teman-teman masuk ke pasar saham, padahal di fase seperti itu adalah kesalahan yang sangat fatal untuk mempraktikkan ilmu tersebut, teman-teman. Dan akhirnya apa? Banyak dari orang-orang yang belajar kripto, banyak dari orang-orang yang belajar investasi, dari 1, 2, 3, 4 video dan mereka langsung melaksanakan trading, mereka merasakan bahwasanya mereka sudah sangat bisa untuk melaksanakannya, Pak. Dan itu tidak salah. Itu tidak salah. Karena itu namanya adalah Dunning-Kruger effect. Intinya, kalian terlalu pede justru karena pengetahuan kalian terlalu sedikit. Dan penyakit ini menjadi bagian dari bias kognitif, kesalahan berpikir yang menyebabkan kesalahan pengambilan kesimpulan. Nah, dari teori ini, orang yang belajar suatu ilmu yang baru, itu mereka memiliki alasan, memiliki topik untuk merasakan bahwa mereka itu tahu. Tapi mereka tidak cukup memiliki banyak topik, mereka tidak cukup memiliki banyak pengetahuan bahwa mereka tidak tahu. To know enough about that subject to think you're right, but not enough about that subject to know that you're wrong. Dan masalahnya di situ, di kesempatan itu, teman-teman belum siap untuk belajar. Karena ada yang namanya metakognisi, keadaan orang saat ingin belajar. Ada yang namanya mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Ada yang namanya mereka tahu bahwa mereka tidak tahu. Dan pada akhirnya mereka tahu bahwa mereka tahu. Nah, di kondisi seperti itu, teman-teman baru tidak tahu bahwa teman-teman tidak tahu. Kapan teman-teman akan tahu? Ketika teman-teman dapat realitas, ketika teman-teman kehilangan duit yang begitu banyak dan selamat. Di saat itu, teman-teman tahu bahwa teman-teman tidak tahu. Nah, tapi apakah itu salah, Bang? Tidak, itu tidak salah sama sekali. Justru ketika keadaan tersebut, ketika teman-teman sudah tahu bahwa teman-teman tidak tahu, maka itulah kesempatan terbaik, itulah waktu terbaik untuk belajar. Dan itu sudah dipraktekkan di sekolah Tapi kita. guys, karena Dunning-Kruger effect ini hampir dialami semua orang yang baru belajar sesuatu yang baru. Perhatikan, ini adalah kurva yang ditemukan oleh Dunning dan Kruger. Sumbu vertikalnya adalah tingkat PD kalian, sedangkan sumbu horizontalnya adalah tingkat pengetahuan kalian. Perhatikan bahwa di awal saat kalian baru belajar, ada kecenderungan kalian sangat pede. Sehingga kalau kalian tidak bisa mengontrolnya, kalian bisa melakukan tindakan bodoh yang tidak kalian sadari.
flexing pengetahuan, menyepelekan orang lain, doxing, nyebar fitnah tanpa sadar. Disinilah kalian bisa terjebak dalam Dunning-Kruger effect. Kita akan mulai dari beberapa teori yang kita anggap simpel gitu. Contoh seperti UHA. Contoh seperti membaca di depan kelas. Contoh seperti mata pelajaran yang berganti-ganti. Nah, teman-teman, siapkan akalnya dan siapkan imannya karena pembahasan kali ini akan cukup serius dan mohon jangan mengantuk. Oke, kita semua tahu bahwa Dunning-Kruger effect ini itu terjadi ke hampir semua orang gitu. Jadi ke hampir semua orang yang baru belajar. Makanya ketika kita baru belajar, ketika baru membaca hal baru, ketika kita baru mendapatkan pengetahuan baru, kita dilatih untuk mengeluarkan pengetahuan tersebut, mengimplementasikan pengetahuan tersebut, atau sekedar untuk menyampaikan kembali pengetahuan tersebut. Nah, itu melalui UHA. Dan teori ini tidak hanya teori yang kosong. Teori ini bernama retrieval practice. Nah, di sini ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang hanya membaca 1, 2, 3, 4 buku itu memiliki efisiensi yang jauh kurang daripada orang yang membaca 1 buku, lalu dia latihan 3 kali, lalu membaca 1 buku lagi, dia latihan 3 kali lagi. Maka kita akan melihat seperti tabel yang teman-teman lihat di bawah ini. Ini adalah jurnal penelitian Henry L. Rodiger, salah satu penulis buku Make a Stick. Dalam penelitiannya, dia membandingkan apakah orang yang banyak membaca atau yang mengerjakan soal yang paling kuat ingatannya. Perhatikan grafiknya. SSSS ini artinya study, 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 study. Kelompok yang hanya disuruh baca buku 4 kali. Sedangkan SSST, study, study, study test, baca 3 kali, 1 kali tes. Dan STTT, study, test, 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 baca 1 kali tapi dites 3 kali. Memang saat jedanya baru 5 menit, yang baca 4 kali lebih unggul ingatannya. Tapi begitu dibiarkan seminggu, ingatannya langsung drop. Tapi justru yang cuman baca 1 kali tapi dites 3 kali, ingatannya masih kuat sampai seminggu. Artinya semakin banyak kalian mengerjakan soal, menjawab pertanyaan-pertanyaan, justru ingatan kalian semakin kuat. Nah, karena itu teman-temanku sekalian, jangan pernah sepelekan UHA yang ada di sekolah. Karena itu bukan hanya UHA sembarangan, itu adalah usaha guru-guru untuk kita bisa menyampaikan kembali apa yang kita sudah pelajari agar Dunning-Kruger effect itu cepat disadari oleh kita. Kita bisa cepat tahu bahwasanya kita tidak tahu, dan di saat itu setiap minggunya teman-teman mendapatkan kemampuan untuk paham bahwa teman-teman harus belajar lagi. Ini adalah kurva yang disebut forgetting curve. Kurva ini menunjukkan bahwa apapun yang kalian baca dan dengar hari ini akan hilang dari ingatan dalam seminggu secara bertahap. Itu terjadi karena apapun yang kalian pelajari hari ini masih tersimpan di memori jangka pendek yang sifatnya sementara. Bagaimana caranya supaya tersimpan dalam memori jangka panjang sehingga kalian tidak lupa lagi? Caranya bukanlah dengan membaca buku berulang-ulang, tapi dengan menguji diri sendiri sebaik apa kalian menjelaskan ulang. Nah, setelah 6 hari, dia akan hilang tuh, dia akan numpang tuh. Maka, ketika kita mengulang membaca, ketika kita mengulang latihan, di 6 hari berikutnya, itu akan masuk ke memori jangka panjang. Kenapa? Karena ketika kita melatihnya, ketika kita melakukannya kembali, otak akan menganggap itu penting, Pak. Makanya disimpan di memori jangka panjang. Nah, mata pelajaran yang tiap minggu itu diulang kembali, itu ada UHA-nya, itu ada latihannya. Itu bukan hanya teori kosong juga, teman-teman. Ada yang namanya spaced repetition, di mana kayak yang gue jelasin tadi, ketika otak kita menerima informasi baru, dia akan menyimpan di short memorinya. Dan ketika kita mengulangnya dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, artinya dalam setiap 6 hari pengetahuan itu diperbarui, pengetahuan itu diuji lagi. Maka otak akan menganggap itu penting dan menyimpannya di memori jangka panjang tadi. Seperti gini, kita misalnya bikin puzzle gitu. Nah, di puzzle itu kan ada yang bolong-bolong tuh. Nah, seperti itulah ingatan kita. Ketika kita 6 hari sudah selesai dari kita belajar, itu akan ada bagian-bagian yang bolong.
Dan ketika kita mengulang kembali setelah 6 hari tersebut, latihan yang kita laksanakan di SD itu, maka bagian-bagian yang bolong itu akan terisi kembali. Bagian-bagian yang sudah rumpang itu akan kembali diisi dengan informasi yang sama, dengan kemampuan ingatan yang jauh lebih baik gitu. Karena dia udah menganggap itu penting, karena dia udah lebih lekat. Informasi-informasi yang udah tertinggal nih, udah kuat nih. Nah, kita ulang lagi, maka dia timpa lagi dong, sehingga informasi itu jauh lebih kuat tertanam di otak kita gitu. Para ilmuwan sering menyebutnya lasting effect, efek di mana otak akan menguatkan jejak-jejak memori dan mulai menyimpannya di ingatan jangka panjang. If you review, or better yet, actively retrieve the material at increasingly spaced intervals after learning it, then the forgetting curve starts to flatten out, and you'll get a lot better long-term retention. Dan teori yang pertama dan kedua tadi itu tidak akan berfungsi jika tidak kita masukkan teori ketiga, yakninya ketika kita belajar sesuatu akan jauh lebih baik kita mempelajari banyak hal sekaligus secara berkesinambungan, artinya teratur gitu. Misalnya Senin bahasa Inggris, Selasa bahasa Indonesia, Rabu matematik, Kamis agama, Jumat IPA, Sabtu pramuka, yang itu diulang lagi setiap minggu, kan jauh lebih baik daripada kita hanya fokus seminggu ini IPA doang, lalu seminggu besok itu matematika doang. Kenapa? Daripada berlatih menyelesaikan satu masalah yang sama berulang-ulang, lebih baik kalian berlatih menyelesaikan beberapa masalah yang berbeda sekaligus. Mengapa cara ini efektif untuk meningkatkan kecerdasan sekaligus memperkuat ingatan? Karena menurut para peneliti, dengan teknik interleaving, otak kita dipaksa untuk mencari pola, memilih strategi yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang berbeda, sehingga siap untuk menghadapi kenyataan yang seringkali random. Karena otak menginginkan kerumitan yang dapat membuat dia berpikir jauh lebih kelas, atau kita menyebutnya disable difficulty, atau kerumitan yang diinginkan. Nah, dengan teknik belajar tadi, teknik belajar banyak hal sekaligus dengan berkesinambungan dan juga teratur gitu, yang namanya itu adalah interleaving. Nah, otak akan melihat nih, dia nggak menghafal urutan seperti misalnya matematik gitu, A tambah B sama dengan C. Otak nggak akan menghafal urutan, otak akan melihat pola, pattern, gimana cara menyelesaikan masalah dengan cara mengidentifikasi masalah. Interleaving efektif meningkatkan nilai ulangan matematika. Dalam penelitiannya, para siswa dibagi jadi dua kelompok, yaitu kelompok blocking dan kelompok interleaving. Kelompok blocking diberi PR mengerjakan soal matematika dalam urutan yang jelas. Misalnya, menghitung volume balok terus-menerus. Lalu setelah itu disuruh menghitung volume kerucut terus-menerus. Sedangkan kelompok interleaving diberi PR secara acak. Mereka disuruh menghitung volume balok, kerucut, dan prisma secara bergantian. Hasilnya, ternyata kelompok interleaving, yaitu yang diberi soal acak, nilainya 2 kali lipat lebih unggul dibanding kelompok blocking. Contoh, A tambah B sama dengan C. Ada 3 bilangan, ada 25, ada 75, ada 50. Yang mana A-nya? Misalnya A-nya 25, B-nya 50, C-nya sama dengan 75. Maka otak akan berpikir bagaimana cara pola ini bisa dimasukkan ke sini. Nah, kenapa itu penting teman-temanku sekalian? Karena dalam kehidupan kita nggak bisa kayak sekedar menghafal urutan gitu, karena tidak ada kejadian yang sama persis sama, jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Adapun itu pun anomali, maka akan ada banyak kejadian yang mirip tapi tidak sama. Ketika otak dipaksa untuk menghafal urutan, ketika dia terbiasa untuk menghafal urutan, maka dia tidak biasa untuk mengidentifikasi pola, sementara hidup ini sangat random. That actually, if you gave the same number of learning trials, but interleave them, then performance is better on the long term. Sangat banyak masalah yang harus disesuaikan dengan pola yang kita pahami, bukan dengan urutan yang sudah kita hafal. Nah, itu deh teori dari pendidikan yang sudah kita jalani dari SD, Pak. Dan setelah teman-teman tahu ini, mungkin teman-teman tidak akan menganggap remeh lagi UHA, mungkin teman-teman tidak akan menganggap remeh lagi yang namanya membaca di berkelas, ataupun teman-teman tidak menganggap remeh lagi pelajaran yang diotak-atik, yang sehari itu ada 4 matkul gitu, atau ada 4 mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, Inggris, dan agama dalam satu hari. Itu bukan untuk teman-teman menjadi pusing teman-temanku sekalian, tapi itu sudah dirancang agar teman-teman itu memiliki disable difficulty atau kerumitan yang diinginkan oleh otak.
karena otak menginginkan kerumitan agar informasi yang tadi didapatkan dianggap penting karena dia berulang, karena dia membuat otak itu bekerja lebih keras, atau yang namanya prefrontal cortex ini bekerja, sehingga otak akan menganggap itu penting dan memasukkannya ke dalam memori jangka panjang. Maka jangan heran teman-teman sekalian, banyak orang-orang yang mau UTBK itu bukan membaca tapi latihan. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah pembelajaran seperti itu sudah sangat baik, atau kalian masih meragukan pembelajaran yang ada di Indonesia? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di video Hamka selanjutnya. Sayonara.